semuanya, pastinya kalian sudah siap belajar kan? Yuk kita cari tahu. Candi Sari merupakan candi Buddha yang berada tidak jauh dari Candi Simbasari, Candi Kalasan, dan Candi Prambanan. Tepatnya berada di sebelah timur laut kota Yogyakarta yang berjarak sekitar 10 km. Secara spesifik, candi ini berada di Desa Bendan, Kelurahan Tirta Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sesuai dengan nama tempatnya, candi ini juga kita sering sebut dengan Candi Bendan. Candi Sari ini dibangun sekitar abad 8 sampai 9 Masehi. Lalu bagaimana sih sejarah pembuatan Candi Sari? Sebagaimana yang telah kita singgung sebelumnya, bahwa Candi Sari diperkirakan dibangun pada abad ke-8 sampai 9 Masehi bersamaan dengan masa pembangunan Candi Kalasan, yaitu pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran. Keterkaitan atau hubungan kedua candi ini dapat kita temukan dalam prasasti Kalasan. Dalam prasasti ini diterangkan bahwa para penasehat keagamaan Wangsa Sailendra telah menyarankan agar Maharaja Tejapurnama Panangkaran perkirakan adalah Kai Panangkaran untuk mendirikan bangunan suci sebagai tempat pemujaan Dewi Tara dan sebuah biara untuk pendeta Buddha. Untuk tempat pemujaan Dewi Tara sendiri, Rakai Panangkaran memutuskan untuk membangun Candi Kalasan. Sedangkan untuk biara pendeta Buddha dibangunlah Candi Sari. Kenapa sih para peneliti bisa menebak kalau Candi Sari itu adalah tempat biara para Buddha? Menurut Kempers, Candi Sari merupakan bangunan tingkat 2 atau bahkan 3 yang konon katanya lantai atas digunakan untuk menyimpan barang-barang untuk kepentingan keagamaan, sedangkan lantai bawah dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti belajar mengajar, berdiskusi, berdoa, dan lain sebagainya. Tembok candi ini juga dilapisi dengan braja lepa yang merupakan sebuah lapisan pelindung yang juga didapati di dinding-dinding Candi Kalasan. Dari luar, dapat kita lihat bahwa tubuh candi ini memang terbagi menjadi dua. Seperti ada sabuk yang mengelilingi bagian tengah tubuh candi. Pembagian tersebut diperjelas dengan adanya tiang-tiang rata di sepanjang dinding tingkat bawah dan relung-relung bertiang di sepanjang dinding tingkat atas. Relung-relung di sepanjang dinding luar candi, baik di tingkat bawah maupun atas, saat ini dalam keadaan kosong. Diperkirakan relung-relung tersebut tadinya dihiasi dengan arca-arca Buddha. Di dinding tubuh candi juga dipenuhi dengan pahatan arca yang sangat indah. Ambang pintu dan jendela masing-masing diapit oleh sepasang arca laki-laki dan perempuan dalam posisi berdiri memegang bunga teratai. Pintu masuk Candi Sari sendiri terletak di sebelah timur dan berada di tengah-tengah candi. Aslinya, ambang pintu di dinding candi tersebut terletak dalam bilik penampil yang menjorok keluar. Saat ini, bilik penampil tersebut sudah tidak bersisa, sehingga pintu masuk ke ruang dalam candi dapat langsung terlihat. Hiasan bingkai pada pintu candi dan kalamakara di atas ambang pintu candi terlihat sangat sederhana karena hiasan yang indah terletak di dinding luar bilik pintu. Di dalam candi terdapat 3 ruangan berjajar yang masing-masing berukuran 3,48 meter x 5,80 meter. Kamar tengah dan kedua kamar lainnya dihubungkan oleh pintu dan jendela. Bilik-bilik ini aslinya dibangun sebagai bilik bertingkat. Tinggi dindingnya dibagi menjadi 2 dengan lantai kayu yang disanggah oleh 14 balok kayu yang melintang. Sehingga dalam candi ini seluruhnya terdapat 6 ruangan. Dinding bagian dalam kamar polos tanpa hiasan. Pada dinding belakang masing-masing kamar terdapat semacam rak yang letaknya agak tinggi yang dahulu dipergunakan sebagai tempat upacara agama dan menempatkan arca.
Di lantai bawah terdapat beberapa tatakan arca dan relung bekas tempat meletakkan arca. Tak satu pun dari arca-arca tersebut tersisa pada saat ini. Pada dinding kamar utara dan selatan terdapat relung untuk menempatkan penerangan. Lantai dan bagian bangunan yang terbuat dari kayu sekarang sudah tidak ada, tetapi pada dinding masih terlihat lubang-lubang bekas tempat menancapkan balok penyangga. Di dinding bilik yang paling selatan didapati batu-batu yang dipahat menyerong yang berfungsi sebagai penyangga ujung tangga yang terbuat dari kayu. Atap Candi Sari berbentuk persegi datar dengan hiasan 3 buah relung di masing-masing sisi. Relung ini juga dihiasi dengan pahatan sulur-suluran dan kala makara. Puncak Candi Sari juga dihiasi dengan deretan stupa di setiap sudut dan di tengah atap candi. Oke, itu dia penjelasan dari sejarah Candi Sari yang merupakan asrama bagi para pendeta Buddha. Sampai jumpa di video berikutnya.